وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kita kerucutkan lebih dalam lagi teman-teman sekalian tentang masalah syaitan. Iblis ini, dia menjadi pemimpin syaitan. Dan syaitan punya banyak definisi. Banyak ulama memberikan definisi. Di antaranya, kata sebagian ulama, seperti Abu Ubaidillah, memberikan definisinya, syaitan adalah nama bagi semua yang buruk akhlaknya, keras dan kasar tindakannya, senang membantah, bertengkar, baik dari kalangan manusia, jin maupun hewan, bisa dikatakan syaitan. Walaupun sebenarnya syaitan ini lebih banyak di alam jin. Tapi siapapun yang manusia mengikuti bisikan-bisikan syaitan dari jin, bahkan menjadi pendukungnya, seperti para dukun, peramal, penyamun, penyihir, mereka juga diberikan julukan syaitan. Makanya dalam surah An-Nas kita mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Berarti di kalangan manusia memang ada syaitan juga. Yang mengikuti syaitan-syaitan dari jin, maka mereka dianggap syaitan juga. Dan dari kalangan hewan-hewan, adalah hewan-hewan yang ditunggangi oleh syaitan. Ya. Seperti misalnya, Nabi SAW menyuruh membunuh hewan-hewan tertentu. Kata Nabi SAW, bunuhlah 5 hewan ini, di daerah haram atau di luar haram, atau di wilayah halal. Di wilayah haram kayak Mekah sama Madinah ini kan tidak boleh membunuh hewan sembarangan, tidak boleh mencabut pohon, ya. Tapi ada 5 hewan kata Nabi SAW, bunuh saja. Kalau ketemu di wilayah haram atau di luar haram, di wilayah halal pun, bukan yang dimuliakan pun sama kayak kita di Indonesia. Disebutkanlah tikus, kemudian ular, kemudian disebutkan yang ketiga itu raja wali, yang keempat itu bulung gagak, yang di dadanya ada bulu putihnya, gitu kan. Kemudian juga disebutkan anjing buas. Ini disuruh oleh Nabi SAW untuk bunuh. Dalam riwayat lain ditambahkan kalajengking. Ada riwayat yang lain juga disebutkan cecak. Bahkan kata Nabi SAW, hewan ini, ya, siapa yang membunuhnya mendapatkan 100 pahala gitu. Sampai Aisyah Mu'minah radhiyallahu anha punya 1 cambuk untuk mencambuk cecak itu. Ini hewan-hewan biasa ditunggangi oleh syaitan. Nah biasanya kalau teman-teman tahu alam-alam jin, alam-alam para dukun, ya, mereka biasa menggunakan cecak itu, cecak, tikus, hewan-hewan itu. Dan Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dalam banyak dinukil perkataan beliau tentang masalah ta'wil mimpi, karena beliau terkenal dengan ta'wil mimpinya. Beliau menukil hewan-hewan ini disebut dalam hadis fasiqah, buruk, seperti tikus misalnya. Maka siapa yang mimpi tikus di saat dia sedang istikharah, menandakan berarti orang yang sedang mendekati dia adalah orang yang fasik. Seperti itu gambarannya. Atau orang kena sihir, kemudian dia banyak meruqyah berdoa kepada Allah SWT, maka biasanya dia mimpi cecak, dan seterusnya. Tapi jelas kita tidak banyak masuk ke alam itu teman-teman sekalian. Yang kita perlu ketahui, syaitan ini istilah yang digunakan dan dipimpin oleh iblis. Baik, iblis ini teman-teman sekalian memang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat buruk. Karena dia sombong. Sudah kita tahu, maksiat yang pertama dimaksiati Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongannya iblis. Jin ini lebih dulu diciptakan dari kita, ya. Kita ini manusia makhluk terakhir. Makhluk terakhir. Sebelum kita ini sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, air, api, semua ini sudah ada. Makanya waktu Allah SWT berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan ciptakan di muka bumi pemimpin, maka para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menjadikan atau menciptakan ya Allah di muka bumi makhlukmu yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Yang dimaksud sini kata ulama tafsir adalah jin yang sudah ada lebih dulu dari manusia di muka bumi. Dan yang jahat dari mereka adalah iblis ini. Tidak semua jin itu buruk. Tapi banyak di antara mereka yang mengikuti iblis ini buruk. Kalau Bapak Ibu baca dalam surah Jin,
Allah menggambarkan di situ bagaimana jin-jin beriman mengatakan wa kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan orang yang bodoh di antara kami berkata kepada Allah sesuatu yang tidak benar. Maksudnya jin-jin beriman menyinggung iblis dan para pengikutnya. Menyinggung iblis dan para pengikutnya. Baik teman-teman sekalian, syaitan ini berusaha menyesatkan selalu manusia. Karena setelah awalnya dia ingin mengkandidatkan diri sebagai pemimpin di bumi, tapi setelah Allah SWT ciptakan Adam, Allah angkat Adam sebagai pemimpin. Maka iblis tidak terima. Dia pun mengatakan, saya lebih baik ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Dia dari tanah. Tapi Allah sudah tahu sebagai mencipta. Sebenarnya bukan karena itu, tapi dia kena sombong dan dia tidak mau ada yang memimpin dia dari kalangan manusia. Maka Allah pun melaknat dia sampai hari kiamat. Perlu garis bawahi juga poin penting teman-teman sekalian. Syaitan ini dan iblis lemah. Saya ulangi lagi. Syaitan dan iblis lemah. Bahkan sangat lemah. Di Indonesia sering saya dengar, syaitan ini kuat. Wah ini godaannya kuat. Coba buktikan mana kuatnya. Bapak Ibu pernah waktu dibisikkan oleh syaitan untuk berzina, dia menjelma lalu mencekik Bapak Ibu untuk memaksa berzina? Kira-kira teman-teman kalau syaitan itu kuat, Bapak Ibu bisa umroh begini? Bisa sholat? Bisa menikah? Mungkin semua di antara syaitan-syaitan itu akan membelenggu leher kita dan kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi persepsi mengatakan syaitan itu kuat, ini salah. Dan itu dibantah dalam Al-Quran. Karena Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Dia hanya bisa membisikkan saja. Tidak lebih daripada itu. Dia hanya bisa membisikkan. Dia misalnya menyuruh kita supaya berbuat ini dan itu misalnya. Berbuat dosa, berzina, membunuh, menggunjing dan seterusnya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita nolak, dia tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita nolak, dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak akan mencekik leher kita, dia tidak akan mengikat kita, tidak bisa dia buat apa-apa. Bahkan Allah memberikan kita sebuah senjata, yaitu kita membaca isti'adzah. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Kalau di Indonesia diterjemahkan dengan terkutuk ya. Kalau bahasa letterletnya rajim itu rajam. Rajam. Tahu kalau orang berzina dalam Islam kalau sudah menikah dirajam ya. Diapakan itu? Dilempar dengan batu ya. Kalau tentang syaitan ini Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk tentang bintang-bintang di langit waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai anak-anak panah untuk membakar syaitan. Ya, jadi mereka itu lemah dan mereka bisa terbakar. Teman-teman kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah akan membakar mereka. Bukan tugas kita nggak usah. Allah ini manja sekali dengan memanjakan kita. Kita nggak usah siapkan otot kita, nggak usah siapkan semua energi untuk melawan syaitan, nggak perlu. Ada gangguannya, langsung bisa baca isti'adzah. Merasa sedikit malas ibadah, merasa semangat mau buat dosa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada gangguan, baca 2 kali, baca 3 kali. Hilangkan semua persepsi takut kepada syaitan. Tidak boleh. Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan pernah kalian takut kepada syaitan, tapi takut kepadaku kalau kalian beriman. Sering kali ada orang begitu, takut ke belakang rumahnya malam-malam. Kenapa? Ada syaitan. Apalagi keyakinannya yang ngawur ini, yang salah, kuburan bisa terbuka, pocong bisa keluar. Saya tanya sini, siapa yang pernah lihat kuburan terbuka, pocong keluar? Ada yang pernah lihat? Coba angkat tangan. Hah? Cuma di sinetron. Berarti benar atau salah? Salah. Harus difahami ini. Karena banyak orang, bahkan laki-laki, sudah dewasa, begitu ada suara di belakang rumahnya, suruh istrinya yang pergi cek. Ini rupanya harus disunat 2 kali ini. Takut kenapa? Apa yang ditakuti? Kalau bapak ibu lagi takut melewati sebuah tempat, merasa merinding, berhenti, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang itu. Itu hanya gangguan syaitan. Dengarkan baik-baik, sebab turunnya beberapa ayat dalam surah Jin, gara-gara orang-orang Quraisy dulu di Mekah, mereka itu sebelum Islam ya, kalau lagi mengadakan perjalanan,
jalan safar, maka tanpa sebab ini, tiba-tiba pemimpin kafilahnya, pada saat mereka sudah tancapin kemah-kemahnya mau tidur malam hari, dia keliling ke seluruh anggota kafilah. Kalau kita gini, kayak kelompok kita berangkat satu pesawat begini, maka saya datang tuh, saya keliling. Naudzubillah gitu. Dia ini pemimpinnya begitu. Dia bilang, coba serahkan bekal yang terbaik kalian. Maka ada yang menyumbang keju, ada yang menyumbang gandum, ada yang menyumbang macam-macam, gitu kan. Dikumpulin sama dia, lalu pemimpin kafilah ini datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang begini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Padahal tidak ada yang ganggu dia. Lembah itu aman. Apa yang Allah gambarkan? Dalam surah Jin, fazaduhum rahaqa. Maka setan-setan di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Jadi kalau Bapak Ibu makin takut, makin jadi-jadi dia. Contoh misalnya, Bapak Ibu lewatin sebuah rumah, ada orang bunuh diri di rumah itu. Kira-kira mau beli rumahnya nggak? Kenapa nggak mau? Takut. Nah ini yang saya mau obatin nih di kebun kurma ini. Karena selalu di persepsi kita ada ruh gentayangan. Mana ruh gentayangan? Siapa yang pernah lihat? Kalau nggak ada, kenapa percaya? Nggak ada itu. Kalau ada ruh gentayangan, kira-kira antum masih bisa tenang di sini? Hah? Kalau pocong bisa keluar dari kuburan, ketuk-ketuk rumah orang, kira-kira kita masih bisa tenang tidur? Siapa yang pernah didatangi oleh pocong ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya? Coba pikir secara akal sehat, ini semua perusakan akidah. Tidak benar itu. Ya. Jadi tidak ada namanya ruh gentayangan. Nabi Muhammad SAW pada saat mengubur jenazah seorang sahabat, beliau ceramah panjang lebar. Beliau mengatakan kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan, kalau orang mukmin akan meninggal dunia, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga, 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, malaikat rahmah menangkapnya, dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Setiap menembus langit, para malaikat di langit mengatakan, ruhnya siapa ini sungguh mulia. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk itu. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman kepada para malaikatnya, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, maksudnya roh orang beriman itu, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikan ruhnya bersamaan dengan keluarganya mengantar jenazahnya. 3 langkah mereka pulang, kata Nabi SAW, mayit ini masih bisa dengar terompas sendal mereka, setelah itu sudah tidak lagi. Datang Mungkar Nakir, dudukan dia, lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, sudah jelas. Pertanyaan yang sudah kita tahu. Kemudian dia akan jawab kalau dia orang beriman. Kata Nabi SAW sesuai dengan firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan kekal perkataan benar di lisan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia maksudnya, selama di dunia kalau kita belajar agama, kalau orang tanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu haji, kenapa kamu umroh, kenapa bakti umroh, kita bisa jawab karena kita belajar. Dan di akhirat maksudnya adalah di kuburan. Pertanyaan malaikat. Maka dia akan jawab dengan sangat mudah. Setelah itu Allah bukakan, atau malaikat membukakan baginya pintu neraka. Dia lihat hiruk-hiruknya, dia takut orang mukmin ini. Lalu malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup. Dibuka pintu surga, sampailah kepada dia bau-bau wanginya. Dan dia lihat bagaimana indahnya surga itu. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu. Karena saya ingin masuk ke surga saya. Setelah itu datang sebelahnya orang tampan, bersih, wangi. Sampai kagum si mayit ini. Dia tanya, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat kita, umroh kita ini, sedekah kita akan jadi makhluk di kuburan, akan menemani kita nanti. Lalu kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan bentangkan permadani dari surga. Maka dia bisa menikmati dan melihat surganya walaupun belum masuk, sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan kata Nabi SAW, jadilah kuburannya taman dari taman surga. Kalau orang kafir terbalik. Akan datang 3 sosok malaikat, kiri kanannya malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Ruhnya tidak mau keluar. Kata Nabi SAW, lalu malaikat mencambuk dengan keras.
Ya, dan menariknya ibaratnya seperti bulu domba yang basah dililitkan di pohon berduri kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kekafan dari neraka dibawa. Baru tiba di langit pertama, para malaikat sudah menolak. Karena kata Nabi SAW, roh itu mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku yang termasuk ahli neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka bersamaan pada saat jenazahnya diantar, ruhnya juga dikembalikan. 3 langkah mereka pulang, masih terdengar terompa suara sendal mereka, para pengantar. Setelah itu sudah tidak lagi malaikat mungkar nakir dudukan mayit ini, tanya kepada dia pertanyaan yang sama, tapi dalam hadis mereka cuma mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Maka dia tidak bisa jawab. Setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat indahnya surga itu, dia kagum. Malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Saya bisa kau masukin, tapi kamu yang sendiri tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh. Ditutup, dibuka pintu neraka. Dan dia sampai kepada dia panasnya. Dia lihat bagaimana ya beratnya siksaan di dalamnya. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka si mayit ini kata Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang sebelahnya orang yang buruk tampangnya, menakutkan, baunya busuk. Lalu kemudian orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Si mayit ini bilang. Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian dalam 2 riwayat yang sahih riwayat Bukhari, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, maka kedua dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Nabi SAW menyatukan jari-jari beliau. Kemudian disempurnakan lagi, dijepit lagi. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Riwayat yang kedua, Allah mengutus malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Allahu alam seperti bagaimana atau seperti apa. Yang jelas seperti itu hadisnya. Kemudian diutus kepadanya malaikat ini membawa sebuah besi. Yang besi itu kata Nabi SAW, kalau seluruh jin dan manusia miliaran jumlahnya, mereka semua bekerja sama untuk membalikkan saja mereka tidak mampu karena beratnya. Lalu dihantamkan kepada orang ini, maka hancurlah orang tersebut. Kemudian diutuhkan kembali. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Sebagian ulama hadis menggabungkan keduanya. Jadi sambil dinding kuburan menjepit tubuhnya tulang rusuk seperti ini, sambil juga dihantam hancur. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Ini kondisi kuburan. Kalau tadi saya kasih contoh ada satu rumah, Bapak Ibu sekalian, ada orang bunuh diri di situ. Ya, dia mati bunuh diri. Tadi bapak-bapak ada sebagian mengatakan, saya tidak mau beli rumahnya. Kenapa? Takut ada ruh gentayangan. Orang itu yang bunuh diri mati dalam keadaan berbuat dosa. Walaupun dia muslim kan? Apalagi kalau dia kafir. Berarti dia sedang diapakan di kuburan? Ada waktu keluar gentayangan nggak? Terus kenapa yakin gentayangan ini? Kenapa takut? Makin bapak ibu takut, makin jadi-jadi tuh suara di rumah. Suara bayi di atap. Pintu rumah di belakang bunyi cangkul sendiri dan segala macam. Ini semua permainan syaitan. Di saat bapak ibu takut sama syaitan. Makin kita berani maka makin takut syaitannya. Ini kalau ada syaitan di sini marah sama saya nih. Karena saya bongkar kedoknya. Emang begitu. Dan harus diketahui masalah ini. Sama juga kalau satu rumah lagi. Di dalamnya orang dibunuh. Sekeluarga. Rata-rata jemaah saya tanya, bapak ibu mau beli rumahnya? Nggak mau Ustaz. Sama karena kasusnya orang mati juga. Kalau tadi kan bunuh diri, kalau ini dibunuh. Harusnya beli aja rumahnya. Karena itu mati syahid kalau dia muslim. Dibunuh oleh perampok mati syahid nggak? Mati syahid. Rumahnya berkah kalau dibeli. Kenapa takut tidak mau beli? Saya berapa kali lewat di beberapa titik di Jakarta. Ini rumah Ustaz, serem, tidak ada yang mau beli. Kenapa? Ada orang bunuh diri. Kayak sini saya beli kalau murah. Beli saja. Nggak ada urusannya. Jadi syaitan itu hanya menakut-nakuti orang yang takut sama dia. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penjelasan ulama tentang hadis Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, Hai bin Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan cari lembah lain. Syaitan ini nggak bisa dilihat oleh Umar. Tapi syaitan kalau lihat Umar lari. Jangankan goda, lari. Kenapa? Karena Umar tahu betul kelemahan syaitan. Begitu ada bisikan untuk berbuat maksiat atau malas ibadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah datangkan panah-panah api membakar mereka. Dengarkan baik-baik riwayat sahih. Pernah Nabi SAW berdiri dengan beberapa sahabat di malam hari, lewat meteor.
Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat, apa yang kalian bilang di masa jahiliyah dulu kalau lihat seperti ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami yakin masa itu, kalau lewat meteor begini berarti ada satu tokoh baru lahir, atau ada satu tokoh mati. Kalau saya lihat di Indonesia sebagian ada yang buka dompetnya, katanya mau dapat duit lah, apalah. Ini tidak tahu dari mana khurafatnya. Siapa pengarang bukunya, gitu kan? Yang jelas kata mereka, ya Rasulullah, di masa jahiliyah kami kalau lihat ini, kami anggap ini ada satu tokoh baru lahir atau satu tokoh mati. Kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, kalau menentukan sebuah keputusan, maka pemikul arsy-Nya Allah bertasbih. Kemudian setelah itu, malaikat-malaikat di langit 7 lapis di atas kepala kita, itu semua bertasbih. Lalu menanyakan apa keputusan Tuhan kita. Maka mereka saling memberitahukan tentang informasi apa yang Allah inginkan, kejadian yang akan terjadi. Besok hari nih. Maka syaitan kata Nabi SAW bersusun-susun sampai seperti ini. Nabi berikan gambaran telapak tangan beliau. Sampai ke langit. Untuk mencuri informasi itu. Lalu malaikat memanah mereka dengan panah-panah api. Meteor yang kalian lihat itu adalah serpihan bintang yang dipakai untuk memanah syaitan. Itu yang benar dalam hadis. Lalu kata Nabi SAW, banyak di antara mereka yang mati terbakar, ada juga di antara mereka yang sempat lolos, lalu mereka menyampaikan informasi yang mereka curi dari langit kepada teman-temannya para dukun. Yang berpapasan memang betul informasi dari langit, maka benar terjadi. Akan hujan di sana, akan sakit si fulan, akan ini dan itu. Tapi itu informasi dari langit, bukan karena mereka tahu. Mereka nggak tahu itu. Mereka nggak tahu. Dan sayang sekali banyak di antara dukun tidak tahu, mereka ditipu oleh syaitan. Karena kata Nabi SAW dalam penutupan hadis ini, dan ketahuilah syaitan-syaitan ini membumbuhi satu informasi itu dengan 99 kedustaan. Bohong itu. Menipu orang. Di Saudi ini banyak dukun-dukun ditangkap, ada pemerintahan khusus untuk menangkap di sini. Itu pada saat mereka ditangkap, ada yang saya pernah lihat cuplikannya sendiri. Disuruh, coba praktikin bagaimana kau panggil syaitan. Susah sekali. Dia harus pakai baju merah, dia cambuk badannya, dia melakukan ritual-ritual tertentu hanya untuk minta 1-2 hajat. Subhanallah. Orang beriman kepada Allah tinggal wudu, angkat tangan atau angkat tangan walaupun dalam wudu, tinggal memuji Allah, minta Allah kasih. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit langsung minta sama Allah, minta sendal dari langit. Minta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah buat sebuah sistem Bapak Ibu sekalian. Tentu kalau kita minta sendal, Allah enggak lempar sendal dari langit. Kalau kita sakit, kita minta sembuhkan, Allah tidak lemparkan obat dari langit. Kita minta jodoh, Allah tidak lempar maksud dari langit. Bagaimana sistem Allah buat? Sistem itu adalah, kita kalau berdoa secara manusiawi, nanti tiba-tiba kita setelah berdoa Allah ijabah nih. Kita ngobrol sama satu teman kita, cerita tentang masalah penyakit kita. Lalu dia bilang, oh di sana ada dokter yang bagus. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Apakah dokter sama resep yang sembuhkan? Demi Allah bukan. Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Itulah cara Allah menjawab doa kita. Ya Allah, saya lapar, hilangkan lapar saya. Tiba-tiba laparnya hilang? Tidak. Allah buat kita dapat makanan, kita kunyah dulu baru laparnya hilang. Kan begitu? Ya Allah, saya capek. Allah buat kita tidur. Dan tiba-tiba hilang gitu kan? Ada prosesnya. Itu sunnatullah yang Allah ciptakan. Jadi begitu Allah menjawabnya. Berapa banyak orang di Mekah sini minta, ya Allah berikan jodoh. Ketemu jodohnya di Mekah. Kan begitu. Jadi nggak usah minta-minta sama syaitan ini. Jangan sampai teman-teman kita tertipu oleh dia.